Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Banur, NPM 34180072. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Timor. Di sini saya mau menjelaskan tentang uji satu sampel atau run test dan one sampel Kolmogorov seminar test. Yang pertama, uji run atau run test. Uji run atau run test merupakan uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, di mana jika populasi bentuk datanya nominal. Pengujian ini biasa dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi berdasarkan data hasil pengamatan sampel. Fungsi dari run test adalah untuk menguji keacakan dalam suatu sampel. Hipotesis dari run test itu sendiri H0 sama dengan data sampel yang diambil secara random atau acak. H1 sama dengan data sampel yang diambil secara tidak random atau acak. Run adalah satu atau lebih lambang-lambang yang identik yang didahului atau diikuti oleh suatu lambang yang berbeda atau tidak ada lambang sama sekali. Run adalah rangkaian simbol-simbol yang identik yang sesudah dan sebelumnya berbeda simbol atau tidak ada simbolnya sama sekali. Jumlah run sama dengan R. Misalkan pada contoh di sini ada positif per 1, negatif per 2, positif per 3, negatif per 4, positif per 5, negatif per 6, positif per 7. Jadi jumlah runnya itu sama dengan 7. Yang berikut notasi. N1 sama dengan banyak elemen suatu jenis. N2 sama dengan banyak elemen suatu jenis yang lain. Dan N besar sama dengan N1 ditambah N2 atau jumlah total dari kejadian. Misalkan, sebuah mata uang dilemparkan 20 kali dan kita saksikan munculnya urutan muka M dan B belakang. Di sini muncul urutan muka M-nya itu sebanyak 10 kali dan belakangnya itu sebanyak 10 kali. Itu untuk percobaan pertama. Untuk percobaan kedua, bolak-balik M, muka belakang sebanyak 10 kali. Yang berikut uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu uji bebas distribusi untuk membandingkan dua distribusi empiris berdasarkan selisih antara dua fungsi distribusi tersebut. Dalam peranannya, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel biasa digunakan sebagai uji goodness of fits dengan salah satu fungsi distribusi telah diketahui atau telah mengikuti suatu distribusi kontinu tertentu. Biasanya, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Tapi, perlu kita ketahui, uji ini bisa digunakan untuk menguji apakah suatu kelompok sampel mengikuti distribusi kelompok tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov atau KS satu sampel merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pengujian distribusi dari sebuah kelompok sampel. Uji ini sangat lazim digunakan dalam pengujian normalitas data. Uji ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara distribusi sampel atau skor observasi dan distribusi teoritis. Uji Kolmogorov-Smirnov menentukan apakah skor dalam sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi teoritis. Secara singkat, uji Kolmogorov-Smirnov mencakup perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah distribusi teoritisnya, serta membandingkan dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Syarat, kelebihan, kekurangan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel.
Beberapa syarat yang harus kita penuhi jika ingin melakukan pengujian menggunakan Kolmogorov-Smirnov ialah: yang pertama, data berjenis interval atau rasio. Yang kedua, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Itu adalah syarat untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov. Yang berikut kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, yaitu yang pertama, uji ini tidak bergantung pada fungsi distribusi kumulatif yang mendasari pengujian. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel lebih efisien dibandingkan pengujian Chi-square karena tidak perlu mendiskretkan variabel. Yang berikut, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel cocok digunakan untuk jumlah sampel yang sedang. Sedangkan kekurangan dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel yaitu uji ini hanya dapat digunakan sebagai uji goodness of fit untuk distribusi kontinu. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel ini juga rawan terjadi bias dan hasil yang tidak valid pada jumlah sampel yang besar. Statistik uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Misalkan terdapat Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn sebagai sampel acak independen dari suatu distribusi kontinu F, dan kita ingin mengetahui apakah populasi tersebut mengikuti fungsi empiris distribusi kontinu G. Pendekatan yang harus kita lakukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut. Kita merumuskan hipotesisnya. Yang pertama, H0 sama dengan Ft sama dengan Gt, atau populasi F berdistribusi G. H1 sama dengan Ft Gt, atau populasi F tidak berdistribusi G. Yang berikut kita menentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansi yang dapat kita gunakan yaitu 10%, 5%, atau 1%, bergantung pada penelitian yang dilakukan. Yang berikut kita menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian dapat ditentukan berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov, di mana H0 ditolak, D maksimum lebih besar dari D tabel, dan H0 diterima apabila D maksimum lebih kecil atau sama dengan D tabel. Gagal menolak H0 apabila D maksimum lebih besar dari D tabel. Berhasil menolak H0 apabila D maksimum lebih kecil sama dengan D tabel. Yang berikut kita mendefinisikan fungsi empiris distribusi. Fungsi empiris distribusi didefinisikan sebagai berikut. Gt sama dengan jumlah Y lebih kecil sama dengan T per N. Ft sendiri sama dengan sesuai dengan fungsi distribusi yang ingin kita uji. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan fungsi berikut sebagai dasar pengujian H0 menggunakan D maksimum sama dengan maksimum 1 sampai N, di mana Ft dikurangi dengan Gt. Kesimpulan di sini kita ambil berdasarkan perhitungan dan kriteria pengujian. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil dari